Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada tim Komonef yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada kami tim peneliti dari penelitian dasar untuk tahun 2022. Penelitian yang kami angkat pada tahun ini merupakan modal pengembangan IMK di Sumatera Barat berbasis sirkular ekonomi, di mana saya sebagai ketua pengusul Ekmiceria SPDN-PDE, kemudian anggota yang beranggotakan Bapak Dr. Idrus MSI dan Bapak Dr. John Marta MSI. Jadi yang latar belakangi kami itu mengangkat tentang penelitian ini, yaitu tentang adanya sirkular ekonomi, sesuatu yang sudah sistem ekonomi yang viral pada saat ini di beberapa di dunia ya, bukan saja di negara yang sedang berkembang, tetapi juga di negara maju. Dan ini masih menjadi isu yang cukup baru untuk negara yang sedang berkembang, karena di mana sirkular ekonomi ini merupakan turunan dari green economy itu sendiri. Jadi sirkular ekonomi ini bagaimana caranya sebuah perekonomian itu berjalan secara melingkar, di mana eksploitasi terhadap sumber daya alam itu dilakukan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem ekonomi biasa. Jadi di sini konsepnya itu di sirkular ekonomi, di mana lebih melakukan efektiviti dan efisiensi dari pengambilan atau eksploitasi sumber daya alam. Pentingnya sirkular ekonomi itu kita lihat dari segi konsep industri yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini konsepnya itu adalah sustainable development, ekonomi berkelanjutan, di mana mempertimbangkan lingkungan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Di sini kita lihat adanya consumption-nya, jadi bagaimana kita melakukan eksploitasi terhadap alam, kita melakukan repair dan reuse, jadi kita sumber daya nilai residu dari proses produksi lainnya itu kita repair dan reuse kembali. Kemudian konsepnya berikutnya itu adalah recycling, jadi adanya daur ulang. Ada desain, kemudian adanya proses produksi, dan adanya distribution. Jadi circular economy ini bukan cuma sekedar proses produksi saja sebenarnya, tetapi juga mencakup hal ini. Jadi dari adanya sustainable development itu, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang SDGs yang lagi digaung-gaungkan, itu diwujudkan dalam bentuk adanya green economy, ekonomi hijau. Bagaimana caranya menciptakan ekonomi hijau? Salah satunya adalah dengan circular economy. Dan pemerintah Indonesia itu mengadopsi konsep CE, khususnya itu pada 5 sektor utama ekonomi, yaitu sektor ekonomi, sektor makanan, minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir, eceran, peralatan listrik dan elektronik. Kemudian bagaimana prakteknya? Praktek sektor tersebut pada saat ini masih belum efisien, jadi masih menghasilkan banyak limbah. Nah, di sini limbah sektor industri di Indonesia tahun 2021 itu dan proyeksi peningkatan limbah di 2030 dalam skenario bisnis as usual dapat dilihat bahwasanya proyeksi peningkatan limbah itu di tahun 2030 itu ada makanan 54%, tekstil 70%, konstruksi 82%, perdagangan grosir 40%, dan peralatan elektrik elektronik itu 39%. Data yang ditunjukkan oleh Kementerian PPN pada tahun 2021. Nah, kemudian kita juga melihat bahwasanya pencemaran lingkungan akibat industri kecil menengah itu terjadi di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Industri kecil menengah dapat kita lihat bahkan pabrik tahu saja bagaimana pengelolaan limbah mereka, bagaimana caranya mereka mengelola limbah, dibuang kemana, itu masih menjadi masih belum begitu dimanajemen dengan baik. Kita lihat di mana-mana ada limbah industri mikro, kecil, dan menengah yang belum terkelola, banyaknya masyarakat yang menikmati dari eksternalitas negatif dari proses produksi itu sendiri. Ini ya, jadi kita ada beberapa potensi dan manfaat keuntungan jika kita mengadopsi CE, dan perlunya penerapan CE pada IMK, ya, industri mikro, kecil, menengah. Itu pertama itu mengurangi biaya produksi IMK dan adanya efisiensi produksi dan pengurangan limbah yang besar, di mana IMK dapat menggunakan produk residu ya, residu dari proses produksi sebelumnya menjadi bahan baku di proses produksi saat ini. Kemudian menghasilkan pengembangan bisnis yang baru seperti fokus kepada daur ulang,
dan pemulihan yang dapat memberikan peluang yang signifikan. Rumusan masalahnya penelitian kami adalah bagaimana peluang dan hambatan penerapan CE di Sumatera Barat, bagaimana identifikasi IMK di Sumatera Barat yang dapat menerapkan CE dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana analisis efisiensi penerapan CE di IMK Sumatera Barat. Dengan tujuan penelitian, tentu saja kita membahas peluang hambatannya, mengidentifikasi IMK-nya, dan analisis efisiensinya. Ini adalah untuk 2 tahun, sedangkan untuk tahun pertama tujuan penelitian kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi peluang hambatan dalam penerapan CE di IMK Sumatera Barat, kemudian kita bisa mengidentifikasi IMK Sumatera Barat yang dapat menerapkan CE itu sendiri dan faktor-faktor yang terpenting. Ini manfaat penelitian, dan ini ada novelty-nya. Jadi dari beberapa artikel dan penelitian terdahulu yang telah kami pelajari, maka novelty penelitiannya itu, penelitian ini kita akan melakukan analisis terkait potensi dan hambatan, opportunity dan barriers ya dari menerapkan CE di IMK Sumatera Barat. Kemudian setelah kita mengetahui potensi dan hambatannya, tentu akan menjadi acuan bagi para pelaku usaha yang menerapkan CE lainnya, yang belum menerapkan. Kemudian apa saja faktor-faktor analisisnya dan sebagainya. Teorinya yang mendukung kita ya pastinya itu adalah teori tentang circular economy, ya, teori tentang industri mikro kecil menengah, industri mikro kecil dan menengah yaitu IMKM, kemudian teori tentang penerapan circular economy pada IMK. Pendekatan penelitian kita gunakan ada mixed method, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian populasi kita adalah IMK di Sumatera Barat. Sampel yang kita gunakan di sini adalah data yang dikumpulkan oleh survei manajemen puncak ya untuk industri mikro kecil menengah di Sumatera Barat. Dan sampel yang kita gunakan itu menggunakan teknik sampling jenuh. Jadi ketika sudah memenuhi kriteria sudah terjawab tujuan penelitian maka kita hentikan. Kemudian jenis data penelitian kita data primer, data sekunder, kita lakukan yang wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan data yang telah terkumpul kita tabulasi, kita analisis secara deskriptif dan regresi logistik. Hasil laporan yang dicapai sampai ke bulan September 2022 yang pastinya kita melakukan revisi proposal berdasarkan masukan dari narasumber, berdasarkan dari reviewer, kemudian kita melakukan penentuan responden ya untuk menentukan menggunakan sampel jenuh setelah saya diskusi dengan para pakar ya. Kemudian penyusunan instrumen penelitian melalui diskusi tim peneliti, dan kita sudah melakukan penyebaran angket. Jadi penyebaran angket yang telah kita lakukan itu adalah sejumlah 70 IMK yang kita dapatkan dari 250 sampel. Dan saat ini juga masih berlangsung itu untuk pengambilan data di beberapa IMK yang ada di Sumatera Barat, diantaranya di Poto Laweh dan juga di Alahan Panjang. Dan insya Allah akan menambah jumlah dari apa data yang kita dapatkan. Dan juga untuk penyebaran angket ini, kita meminta kepada tim surveyor sudah kita lakukan coaching terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait data apa yang kita butuhkan. Untuk publikasi artikel telah dilakukan ada aplikasi pada proceeding, seminar internasional yang terindeks Thomson Reuters, dan samping itu untuk jurnal yang terindeks Scopus itu juga masih dalam bentuk draft. Rencana tahap berikutnya itu penyebaran angket ke daerah Sumatera Barat, tabulasi dan analisis data, penyusunan pelaporan akhir dan pembuatan dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional terakreditasi. During kegiatan kita selanjutnya, sekarang masih jalan, masih running di bulan September, kemudian tabulasi dan analisis data di bulan Oktober, penyusunan laporan akhir di bulan November, dan finally kita menyusun artikel untuk publikasi ilmiah. Kesimpulannya, berarti ini adalah rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan, diskusi dan penentuan responden penelitian, penyusunan instrumen penelitian, penyebaran angka penelitian, dan publikasi artikel. Dan untuk sarannya, peneliti ya masih banyaknya ditemukan IMK yang belum mengetahui apa itu circular economy, kemudian apa menjadi peluang dan tantangan ya untuk peneliti agar bekerja sama dengan dinas terkait untuk bisa mengadakan sosialisasi terkait circular ekonomi pada pengusaha IMK. Kemudian untuk pemerintah diharapkan untuk membuatkan rencana kegiatan terstruktur dalam rangka sosialisasi circular ekonomi kepada pengusaha IMK sebagai wujud dari green economy itu sendiri ya, agar bisa green economy dan sustainable development itu bisa terwujud di Sumatera Barat. Ini beberapa dokumentasi yang sudah kita laksanakan. Demikian saja
laporan dari kemajuan penelitian yang telah kami laksanakan sejauh ini dari bulan Maret sampai bulan September 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.